Dia Dokter berarti menutup pintu damai. Bukan menutup pintu damai ya. Kalau memang dia mau berdamai atau beliau merasa bersalah, silakan minta maaf di depan televisi atau di depan media sosial ya gitu ya. Saya dengarkan, nah nanti kalau misalnya saya akan tangkapin balik. Ya, apakah saya memaafkan atau enggak, saya ikhlaskan ya. Tapi untuk bertemu lagi, saya pikir agak berat ya. Karena kemarin tuh benar-benar di-prank habis. Dan videonya tuh masih ada di YouTube saya. Jadi trauma banget saya. Tabayunnya itu. Dibilang dokter merasa paling terzalimi gimana? Saya pikir menjadi suatu kewajaran sih kalau saya merasa saya terzolimin sih. Dan tapi at the end of the day biar masyarakat saja yang menilai. Saya pikir komentar masyarakat sudah banyak banget ya mewakili ya. Masyarakat menonton perseteruan ini, perkelahian saya dengan perdebatan perseteruan saya dengan Mbak KP. Mereka melihat kok dan mereka sudah tahu juga yang mana yang lebih terzolimin saya pikir ya. Jadi saya nggak menilai ya, saya sendiri saya nggak terzolimin. Mungkin dia sendiri juga merasa terzolimin. Tapi kan masyarakat bisa menilai. Nah, saya kasih saran juga untuk mbaknya. Mbaknya mungkin juga bisa introspeksi diri. Kalau yang ngomong cuma 10%, oke. Tapi kalau ngomong 90%, mungkinlah bisa introspeksi diri. Mungkin apa yang salah dari diri saya. Jangan menyalahkan gara-gara Dr. Richard 90% orang ini menghujat saya semuanya. Mungkin bisa introspeksi diri sih. Suaminya juga ikut mensupport dia untuk ketemu dokter. Ya, saya nggak punya permasalahan dengan suaminya. Saya nggak punya permasalahan dengan suaminya. Tapi sekali lagi saya bilang menjadi suatu kewajaran. Cerita ini akan saya ingat sampai kapanpun. Kalian jangan ngomong 1 tahun ini, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu kesakitan yang luar biasa sekali ya. Kalau kalian seperti itu kan, saya yakin sampai 20 tahun pun kalian akan kenang sih. Saya yakin. Jadi menjadi suatu kewajaran, saya sangat tersakiti. Apalagi setelah kejadian semuanya ini, beliau memilih diam, tidak minta maaf, ya tidak melakukan apapun. Saya benar-benar tersakiti. Ya kalau beliau memang ngerasa bersalah, ngerasa nggak enak dengan saya, atau punya kerendahan hati ingin minta maaf, silakan lakukan di tempatnya. Ya kita nggak perlu ketemu karena ketemu akan bikin tambah ruwet nanti ya takutnya. Dokter, maaf koreksi kalau saya salah. Beberapa waktu lalu pernah ada statement dari Dr. Richard yang bilang bahwa butuh waktu 2 tahun karena ada trauma. Mungkin dampaknya seperti apa sih dari kasus yang kemarin itu? Wah, dampak dari kasus kemarin tuh luar biasa sekali ya. Saya ngomong dari sisi ibu saya aja ya. Dari sisi ibu saya tuh kalau ada mobil yang nggak dikenal, nyampe di depan rumah, itu deg-degan. Itu sensasi seperti itu, waduh, itu sangat berbahaya sekali ya. Istriku kalau ada masalah apa-apa ya, itu cemasnya minta ampun, sampai ngechat aku, nelpon aku, kayak gitu ya. Ada ketakutan yang luar biasa. Di saya sendiri, itu setiap kali, biasanya kalau bikin konten ya, biasa aja, ini saya mereview kembali konten saya berkali-kali, menjaga, menfilter lagi, ya takut untuk mereview. Saya nge-review skincare, ini agak ngerem. Saya takut, kenapa? Pasti akan bermasalah, takutnya bermasalah lagi seperti ini. Belum lagi saya melihat kayak kepolisian, ada rasa ketakutan dalam diri saya. Trauma seperti itu nggak bisa hilang. Ya beliau enak, beliau cuma saya ngomong dibully ya. Dibully juga bukan artinya karena saya juga. Kadang-kadang kan kita dibully kan harus introspeksi diri, karena saya atau karena diri kita sendiri. Tapi saya pernah dijemput, saya pernah dipenjara, saya pernah di-sel, atau kita balikin aja. Habis itu saya pengen tanya, dia trauma atau enggak? Nah, katanya dia juga ada ketakutan gitu, Dok, karena pernah dilaporkan di Palembang gitu. Nah, aku harus jujur ya ngomongnya. Saya dilaporkan ke Palembang tapi tidak cukup bukti. Aku pengen kasih tahu dengan kalian semua masyarakat Indonesia ya. Itulah saya yang dulu. Saya yang dulu adalah saya dokter yang polos, dokter yang tidak tahu apa-apa, dokter yang tidak berteman dengan siapa-siapa, dokter yang tidak punya kekuatan politik apapun. Ya, sehingga saya ikut saja, disuruh polisi ini saya lakukan, disuruh ini saya lakukan, bodohnya saya dulu, sehingga apa? Saya nggak bisa memenangkan apapun. Kondisinya sama, dia ngejek saya, dia juga nyinggung saya kok, dan dia duluan menyinggung saya, pakai kata-kata Pak Le kan pada waktu itu kan. Tapi saya nggak bisa melaporkan dia dengan baik. Kenapa? Karena saya nggak punya apa-apa.
Tapi kondisinya Dr. Richard Lee yang sekarang, Dr. Richard Lee yang berbeda. Saya punya banyak teman sekarang. Gara-gara dia, saya berteman dengan banyak orang. Saya kenal dengan Hotman Paris, saya kenal dengan orang A, B, C, D yang memperkuat posisi saya. Ya, bukan hanya sebagai seorang dokter, tapi juga sebagai pebisnis dan lain sebagainya. Ya, kadang itu juga yang bikin saya menyesalkan di Indonesia. Ya, hukum di Indonesia ya harus seperti itu ya, harus seperti itu ya. Jadi yang buat masalah kenapa dia nggak bisa naik ya bukan karena nggak bisa naik, karena yang dihadapin dulu adalah cuma dokter biasa, dokter kampung biasa. Dan sekarang saya pikir dia tidak menemukan itu lagi. Saya bukan dokter Richard Lee yang dulu lagi. Dokter agak sedikit menyayangkan nggak ketika kalian berdua akhirnya tidak bisa menemukan titik damai di tengah? Saya sangat menyayangkan sekali ya, karena sekali lagi kan saya pernah hampir bersujud meminta maaf dengan dia, dan berkali-kali kan saya dari awal cerita ini kan saya sering kali minta maaf, dan minta maaf saya kalau dihitung mungkin lebih dari 10 kali kali ya. Bahkan di pertemuan terakhir sebelum saya masuk penjara 1 kali 24 jam, saya itu minta maaf hampir bersujud dengan dia dan dengan suaminya. Jadi saya ngerasa plot twist banget sih kalau ada yang bilang kayak damai ini. Orang saya sudah mengulurkan, bahkan saya hampir bersujud. Bapak saya yang sakit-sakitan datang minta maaf secara langsung dengan dia. Nggak dimaafin? Kayak gimana coba? Saya sudah pernah datang ke gurunya untuk bantu didamaikan, nggak dimaafin pada waktu itu. Kayak gimana? Terus sekarang kalau ditanyain, dok orangnya mau ketemu, mau damai. Ya kalau mau damai minta maaf aja di ujung sana, nggak apa-apa. Kalau tabayun kayaknya saya nggak siap deh. Bukan karena saya nggak mau berdamai ya, saya mau berdamai sih. Tapi kalau disuruh untuk bertemu, bertabayun, terus hasilnya seperti kemarin, saya nggak siap. Saya nggak mau. Ketakutan dokter terbesar apa sih? Maksudnya untuk ketemu dan selain takut di prank lagi gitu Iya, ya? Pak, terakhir gini ya. Aku kemarin sebagai dokter biasa, sebagai dokter Palembang ya aku ngomong ya, ketemu dengan seorang artis. Wah, sukacita sekali ya pada waktu itu ya. Mau ketemu dengan artis ini, mau kasih edukasi ke artis itu nih, seneng banget kita. Datang, ketemu, on cam, kamera, sudah terakhir, dia bawa pengacara, terus kasih somasi. Kayak gimana ya rasanya ya. Kalau sekarang ditanyain lagi mau nggak kayak gitu, nggak mau lah. Artinya dengan permasalahan ini dokter membuka jalan perdamaian ya? Dari dulu kan juga saya kalau misalnya tidak mau perdamaian, saya sudah pasti akan menuntut balik ya. Di hukum di Indonesia, ketika kamu dipenjarakan, ketika laporan kamu tidak bisa masuk, ketika laporan kamu digagalkan, kamu bisa lapor balik. Dan kamu punya peluang lebih besar daripada dia. Kenapa? Karena ketika saya menuduhkan dia tidak terbukti, kita bisa lapor balik. Itu udah jelas. Dibandingkan laporan dia, laporan saya pasti lebih kuat. Tapi tidak saya lakukan. Itu adalah itikat baik saya. Nggak ada niat dok sama sekali Nggak ada. untuk Dokter, laporin tanggapannya? dia. Tidak ada niat memenjarakan dia, tidak ada niat untuk buat dia susah, nggak ada. Tapi kalau dalam hati saya kesel, jujur saya ngomong, ada pasti. Saya manusia biasa. Dokter, tanggapannya ketika dokter disebut nyinyir mungkin seperti apa? Aduh, no comment deh saya deh ya, kayak gitu ya. Wajar sih kalau saya bilang ya, dengan segala kesalahan saya, dengan segala apa yang dia buat ke saya, ketika ada terjadi sesuatu, ya saya melukiskan kesalahan saya seperti itu, menurut saya masih wajar sih. Dokter, mungkin gini, anggaplah mungkin suatu saat akhirnya dokter dan istri luluh gitu, mau ketemu gitu kan, bertabayun. Adakah syarat yang mau dikasih dokter Richard ke pihak sana? Minta maaf di depan media lah ya, depan media. Karena kan beliau sudah banyak menyakitin saya dan keluarga saya juga ya. Jadi silakan minta maaf dengan tulus. Dan sekali lagi saya bilang, kalau nggak mau minta maaf juga nggak apa-apa. Statement saya dari 2 tahun yang lalu ketika masalah ini selesai sampai sekarang juga sama. Saya tidak akan memaafkan dia, lahir dan batin. Saya percaya ada hukum yang lebih kuat daripada hukum di Indonesia, yaitu hukum Tuhan. Biar nanti hukum Tuhan yang akan membalasnya. Kalau sampai akhirnya beliau minta maaf dan saya memaafkan, baru akan saya cabut statement saya tersebut. Dok, tapi kan dari pihak Habib sendiri kan momennya pas untuk di bulan puasa ini saling memaafkan, dok. Tanggapan gimana, Dok? Ya, lihat dari itikat dia aja sih.
Tapi kan dari Habib juga bilang bahwa kalau bisa cowok sama cowok, ya kan sama cewek. Kalau perdebatan dengan konteks masih berlanjut ini, Dok. Saya nggak berdebat itu sih sebenarnya ya, saya nggak memperdebatkan itu. Dari awal juga saya berseteru dengan dia sih, nggak pas ya kalau misalnya sudah 3 tahun berseteru terus tiba-tiba sekarang ngomong ini cowok dengan cowok, cewek dengan cewek kayak gitu punya. Terus kemarin suaminya ada di mana selama aku berseteru selama bertahun-tahun di situ? Ya selama aku bergesekan dengan dia bertahun-tahun sampai hampir di penjara, dianya ada di mana? Nggak ada dia keluarin statement cowok dengan cowok dong, cewek dengan cewek dong, cowok dengan cewek dong. Nggak ada.